وبارك عليه. Gak ada colokan di situ ya? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanaka man akhraja fi syahri rabi'il awwal wal 'atamari wujud fama ahlala ya muhammadin wa abnaha wa ma amtana min mahasina wa amlaya حملت به آمنة آدم وهمها ووقف نوحا على بابها وناداها وكان الخليل يبشرها بما أعطاها وكتب نعمتها وسلم وسلم عليها وحياها كل ذلك لهذا النور الذي نزلت فيه الأرض Soalnya sauna saya. من أوتانها وكلاها وخرجت الحمام عليهم Gak beres ya. وسرور على Tete,
فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 102 sampai 104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suara gemaknya menggema sampai ke atas ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di rumah Quran yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya ibu, kita dikasih kesehatan, panjang umur, dan juga nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul di rumah Quran yang insyaallah diberkahi Allah. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad yang karenanya lah alhamdulillah nikmat iman dan Islam bisa kita rasakan sampai saat ini. Semoga kita semua termasuk umatnya yang taat kepada ajarannya serta mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini ibu-ibu semua, alhamdulillah ya Bu. Dingin apa panas Bu? Panas dingin, masya Allah ya. Alhamdulillah ini semakin banyak berarti tandanya semakin berkah ya Bu ya. Mudah-mudahan keringat kita juga jadi saksi di hadapan Allah ya Bu. Kita udah berlelah ya, berpanas-panas untuk berkumpul di rumah Nama rumah Qurannya apa ibu-ibu? Lentera hati. Lentera hati. Kalau ngebayangin lentera hati, kita ngebayangin apa ya? Hati. Lampu, cahaya ya ibu. Harapannya ini kebetulan rumah Quran Lentera Hati ini diberikan namanya oleh pembina kita langsung ibu-ibu semua, yaitu guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Subki LC. Alhamdulillah. Lentera hati diharapkan lentera hati ini menghidupkan hati kita semua dengan cahaya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini ibu-ibu izinkan saya memperkenalkan ya, karena sebelumnya juga belum ada yang baru ya ibu-ibu ya.
Ya, Rumah Quran ini insya Allah kita akan memulai lembaran baru di tahun 2023. Kebetulan ada peserta baru menambah semangat kita ya ibu-ibu ya. Coba saya pengen dengar takbirnya dulu. Boleh ya Pak Haji? Siapa ya ibu? Takbir. Masya Allah, bergemalah kamu mesti dengan takbir ini bersama. Alhamdulillah. Oke, sama. Alhamdulillah ibu. Rumah Quran ini ibu-ibu kita gunakan metode Usmani, yaitu metode yang sebenarnya didapatkan dari Lembaga Tahfiz dan Ilmu Quran Al-Usmani yang bertempat di Condet. Alhamdulillah ibu-ibu pengajar kita semuanya sudah mengikuti program pelatihan metode Usmani, sehingga kita di sini punya kurikulum tersendiri ibu-ibu untuk belajar Al-Qur'annya. Dimulai dari buku 1, buku 2, buku 3 gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa sampai ke tahap yang lebih jauh, bisa ke tahap tajwid, ke tahap tahfiz bagi ibu-ibu yang terkenal. Sejarahnya di Rumah Quran ini alhamdulillah ibu-ibu ada rumah yang bisa digunakan untuk mengadakan Rumah Quran ini. Mungkin ibu-ibu sebagian udah pada tahu ya, kalau ini adalah rumah pembina kita, rumah Kiai Haji Muhammad Syafi'i. Dan alhamdulillah saya senang banget karena kita punya pembina ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah udah seperti bapaknya kita semua. Amin. Dan alhamdulillah rumah ini boleh dipergunakan untuk kegiatan Rumah Quran. Kalau misalkan kita cari di luar, pasti masih sedikit banget ibu-ibu yang punya program khusus orang dewasa. Apalagi di Jakarta kita, di lingkungan kita ya, di Jakarta Utara. Masih sedikit gitu, dan berharap ini berjalan sesuai kebutuhan kita semua yang ibu-ibu butuhkan ya, karena kita ngiri dong sama anak-anak ya, anak-anak di mana-mana ada ya, benar ya Bu ya. Tapi di sini masih sedikit gitu, jadi berharap ibu-ibu juga bisa jadi bisa jadi yang pertama lah, bisa jadi yang kita bikin tren baru nih ibu-ibu, bikin tren kalau belajar Quran itu keren, belajar Quran itu asik. Jadi karena kita kumpul, karena kita punya teman-teman, karena kita punya kelompok, akhirnya nggak ada lagi yang takut belajar Al-Quran, nggak ada lagi yang malu Bu ya. Sebelumnya malu nggak Bu? Malu. Kompak banget. Sekarang alhamdulillah ya ibu-ibu ya, rasa malunya udah hilang ya. Ya udah selfie ya, yang angkatan satu ini alhamdulillah ya Pak Haji. Jadi kita ciptain deh tren baru supaya belajar Al-Quran udah nggak malu. Kalau ada temennya di rumah yang masih malu, kita ajakin buat nanti seterusnya ikut Rumah Quran. Alhamdulillah kalau kita lihat dari yang awal sampai sekarang tuh udah kelihatan banget ibu-ibu. Jadi buat kita semua nih pengurus bersyukur sebenarnya karena ada kemajuan dari program kita dan mudah-mudahan akan semakin berkembang lagi. Ya, di sini sekaligus saya ingin memperkenalkan juga ya untuk guru-guru pengajar kita yang seragamnya samaan seperti saya. Ada Ibu Suhela. Waalaikumsalam. Ada Ibu Asia. Assalamualaikum. Mana nih anak Ibu Asia, ada nggak? Ada Ibu Mumun, mana anak Ibu Mumun? Ada Ibu Mulyati, mana nih? Juga ada Ibu Maimunah. Siapa anak Ibu Maimunah? Ya, alhamdulillah ya. Serta ibu-ibu semua, alhamdulillah mohon doanya ibu-ibu agar pengajar kita dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT, dimudahkan rezekinya, dimudahkan izin dan segalanya sehingga bisa mengajar kita terus. Dan insya Allah selengkapnya nanti kita akan mendapatkan pengarahan sekaligus bimbingan oleh pembina kita. Terakhir kali ya mungkin saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya wabil khusus yang memiliki rumah ini, semoga urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan rezekinya, ditambahkan juga rumahnya ya ibu. Semoga bisa banyak lagi rumah Qur'annya. Amin ya rabbal alamin. Oh kalau itu jangan, saya dipelototin ini dari bahaya itu. Ya, alhamdulillah ya ibu. Masya Allah.
Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, terima kasih kepada ibu-ibu pengajar yang sudah berusaha juga untuk mengembangkan rumah Quran ini, menyumbangkan waktunya, tenaganya, dan juga pikirannya. Semoga dengan ibu-ibu pengajar yang ridho kepada kita semua dimudahkan juga ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya mohon maaf bila ada salah dan kekurangan, serta mohon maaf juga ibu-ibu bila pelayanan hari ini belum maksimal ya, ibu-ibu masih gerah ya. Tapi insya Allah alhamdulillah kita sudah dapat donatur untuk memasang AC. Alhamdulillah sekarang update mungkin udah 10 juta ya. Ya insya Allah mudah-mudahan nanti ketika sudah mulai pembelajaran bisa digunakan AC-nya. Ya. Ada. Oh iya yang kemarin lupa AC-nya nggak ada remote-nya, jadi colok cabut ya. Tapi alhamdulillah ada satu jadi beranak jadi 3 lagi. Alhamdulillah. Ya, terakhir ya. Mungkin saya tutup dulu. Kali ini kita akan dengarkan pengarahan dari pembina kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di bawah kedengeran apa enggak? Jangan sampai dia ngelihat gambarnya doang kan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan, rezeki kita dibarokahkan, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan soleh. Amin ya robbal alamin. Kalaupun nanti kita mati, matinya husnul khotimah. Ibu yang saya muliakan, para pengurus rumah Quran Lentera Hati, khususnya Ibu Ustazah Halimatus Sa'diyah. Udah Ustazah ya Bu ya, ngomongnya udah lancar begitu. Alhamdulillah. Khususnya juga kepada ibunya, Ibu Mulyati, bersama keluarga besar beliau yang luar biasa mendukung program ini. Ada ustazah yang lain, ada Ustazah Suhaila, Ustazah Asia. Nggak apa-apa kita panggil ustazah aja, emang ustazah kok. Ustazah artinya apa Bu? Guru. Emang udah jadi guru ya Bu ya? Ustazah Maimunah, Ustazah Nuryati. Ustazah Nuryati, istri saya tercinta. Subhanallah. Ustazah Mumun Munawarah. Ustazah Mulyati. Terus Ustazah siapa lagi? Ustazah Mulyati. Ustazah Mulyati, iya tadi udah disebut. Ustazah Herawati. Amin. Ada lagi yang belum disebut? Ya, yang belum disebut maafin ya. Dan ibu-ibu para peserta pendidikan Al-Quran di RQ Lentera Hati, yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masuk ke rumah ini jarang-jarang, tapi pas masuk barusan ada kebahagiaan yang luar biasa. Alhamdulillah. Bu,
Kebahagiaan itu bukan cuma dapat duit doang. Lihat orang-orang mau belajar Quran, alhamdulillah. Saya dengar ada yang dari jauh juga ini ke sini. Ada yang dari Teluk Gong, ada yang dari Kebon Pala, ada yang dari Gang Teraten. Masya Allah, ini kakeknya sahabat saya, berarti saya udah kakek-kakek. Alhamdulillah, saya lihat wajah-wajah ibu-ibu ini, Masya Allah, wajah-wajah yang semangat belajar Al-Quran. Enggak peduli apakah masih muda ataukah setengah tua. Di sini belum ada yang tua. Kalau yang udah ada yang tua, yang 90 tahun. Kalau yang baru 50, 60 itu mah setengah. Alhamdulillah semuanya berkumpul dengan satu semangat. Pengen bisa baca Quran. Kalau istilah malu, mungkin pertamanya malu. Bu, ibu kan udah nikah. Pertamanya ketemu suami ibu malu enggak? Kata suaminya, saya nggak ceritain deh terusannya. Tapi pertamanya malu apa enggak? Malu. Sekarang udah kagak ada malunya. Insya Allah pertama jadi peserta pembinaan baca Quran malu, lama-lama insya Allah malunya hilang. Lagian gak mesti malu orang belajar Quran. Walaupun belum bisa, tetap dimuliakan oleh Rasulullah. Apa kata Nabi, Bu? Sebaik-baiknya kamu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu orang yang belajar Quran. Belajar dulu yang disebut, baru dan mengajar Quran. Jadi kalau boleh mau dibikin ranking antara yang mengajar dan yang belajar, kata Rasulullah, lebih bagus yang belajar. Karena memang yang belajar itu berat. Pertama mau daftar ragu-ragu, malu apa enggak? Malu amat ini ya. Begitu ya Bu ya. Saya bisa merasakan orang-orang yang mungkin di dalam hatinya saya belum bisa, enggak apa-apa, enggak bisa mau belajar, hebat. Bukan kata saya, kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu orang yang belajar Quran dan mengajar Al-Quran. Bu, emang kalau kita mati dibacain matematika? Orang tuanya mati, anaknya 2 kali 2 4, 4 kali 4 16. Sempat nggak sempat harus dibawa. Itu mah jadul. Zaman saya SMA. Ya, kalau nulis surat di bawahnya 4 kali 4 16. Sempat kagak sempat tolong dibalas. Berarti yang nyambung itu seumuran sama saya itu. Bu, jangan malu. Karena Quran itu penting apa enggak? Ibu, kenapa saya katakan penting? Kita kalau pengen masuk surga, pengen nggak masuk surga? Beneran? Kalau pengen masuk surga, mengandalkan sholat kita jauh. Sehebat apa sih sholat kita? Sholat kagak pernah beres saja. Ya Bu ya. Sholat sendiri cepet-cepet, sholat bareng-bareng bercanda. Iya kan? Kalau terawih di masjid bukan cuma anak kecil doang bercanda, emak-emak, aki-aki bercanda.
Betul apa enggak? Jadi kalau kita pengen masuk surga, ngandelin sholat jauh. Ngandelin sodako, ya sodako kita berapa sih? Bu, ada sahabat Nabi namanya Abu Talha, telat ikut sholat berjamaah gara-gara ketiduran di kebun korma. Kebun kormanya yang terbagus di kota Madinah. Ibu-ibu udah pada ke Madinah apa belum? Tanah Abang? Kita doain mudah-mudahan dapat rezeki, bisa pergi umroh, bisa pergi haji. Jangan berkecil hati. Nggak penting duitnya dari mana, yang penting halal. Ini yang ngomong depan ibu ke Mekah berkali-kali, alhamdulillah, walaupun duitnya kagak punya. Ada sih duit mah ada ya, segitu mah ada lah kira-kira. Cuman nggak banyak. Alhamdulillah ke Mekah lagi, ada yang bayarin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan siapa tahu ada juragan kaya datang ke sini gak ngomong bagi-bagi buat peserta rumah Quran. Ya Rabbal, bisa umroh bareng-bareng 150 orang. Wah, yang mimpin saya hebat. Betul apa enggak? Amin. Ya Rabbal. Ibu ngandelin sodako, ngandelin haji, ngandelin umroh, ngandelin ibadah, susah masuk surga. Tapi insya Allah di akhirat Al-Quran bisa memberi pertolongan. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca tuh Quran, karena di hari kiamat nanti Quran akan datang memberikan pertolongan. Makanya kalau mati kita dibacain, bukan dibacain ilmu pengetahuan alam. Ini ada jenis-jenis binatang yang makan tanaman, namanya herbivora. Ada juga binatang yang makan daging, namanya karnivora. Tapi ada binatang makan tumbuhan dan makan daging kayak orang, namanya omnivora. Apa itu dibacain kalau ada yang meninggal? Enggak. Yang dibacain kalau ada orang meninggal, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal. Sudah saya tahu ibu hafal Quran. Oleh karena itu semangat belajar Al-Quran insya Allah harus tumbuh di dalam hati kita. Masalah bisa dan gak bisa, insya Allah lebih baik itu harus. Tapi merasa diri lebih baik jangan. Itu namanya takabur. Merasa belajar ingin jadi pintar, bagus. Tapi merasa diri udah pintar, jangan. Apalagi ngeledek teman yang belum bisa. Kalau lu gak pindah-pindah, halaman 2 aja. Gua dong halaman 3. Gak perlu merasa lebih baik, karena semuanya kita ini insya Allah orang baik. Orang kata Nabi yang belajar itu orang baik, mau ngapain kita merasa lebih baik? Betul apa enggak? Yang udah pinter gurunya saja gak boleh merasa lebih baik. Ada guru yang gak sabar, susah amat sih belajarnya. Yang gak usah bilang begitu, kalau jadi guru mah sabar baik. Betul apa enggak Bu? Gimana gurunya di sini, sabar-sabar semuanya? Alhamdulillah. Kalau nggak sabar gurunya kurus-kurus. Alhamdulillah gurunya jarang yang kurus. Bu Ella emang udah perawakan begitu dia mah. Dari zaman Fir'aun belum kawin juga ya. Alhamdulillah kepada para ustazah, para guru, insya Allah
ini kita sama-sama berjuang, betul apa tidak? Yang ngajar berjuang, yang belajar berjuang. Jalan ke sini itu kadang-kadang datang penyakit malas loh. Bu, saya mau tanya, jawab yang jujur. Ini ibu-ibu kalau libur seneng apa enggak? Bukan cuma murid, gurunya juga kalau libur, alhamdulillah. Jangan dikira. Itu mah emang penyakit orang belajar, kalau perek hawanya senang, betul apa enggak? Tapi apa iya kita mau perek terus? Sayang, mumpung sempet, mumpung bisa. Ibu masih bisa jalan kaki ke sini, alhamdulillah. Kira-kira nanti lama-lama kita kalau udah tua kan jalan juga susah, Bu. Kalau udah tua mah jalan susah. Mata tambah lamun, betul. Kuping rada-rada budek. Ya emang udah tua begitu. Betul apa enggak? Mumpung ibu masih bisa dengar, masih awas, mata masih ngelihat, dibantu kacamata masih bisa, alhamdulillah. Nanti suatu waktu jangankan mata enggak lihat, kuping enggak dengar, bibir enggak bisa ngomong, nafas aja kagak bisa. Apa itu namanya? Mati. Ibu nanti mati enggak? Ini yang ngomong mati enggak? Ya jangan kenceng-kenceng ngomong. Mumpung masih bisa, alhamdulillah. Dan nanti Bu, kalau ibu sudah bisa bagus baca Qur'annya, bisa ngajarin anak sendiri, betul apa enggak? Bisa ngajarin saudara yang belum bisa baca Qur'an, pahalanya mengalir terus. Insya Allah yang ngajar pahalanya nggak berhenti-berhenti, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Bu, kita datang ke sini nyari pahala, nyari keridhaan Allah. Bu, nyari dunia mah kagak ada habis-habisnya, betul. Punya mobil bagus, udah punya mobil pengen punya, kalau perlu pengen punya pesawat pribadi kayak Raffi Ahmad. Ya Bu, kira-kira orang kalau udah punya pesawat pribadi cukup apa enggak? Enggak, terus nyari duit kagak habis-habis. Ujung-ujungnya mah ya habis juga. Kalau enggak habis duitnya ya habis orangnya. Betul? Kayak Indra Bekti, orang terkenal duitnya banyak, kepeleset di kamar. Kok ibu tahu? Beritanya. Kepeleset di kamar mandi, pembuluh darahnya pecah. Sampai hari ini masih koma. Kita doain mudah-mudahan sehat lagi. Saya pernah ketemu sama Indra Bekti, Bu. Ya Mia, waktu makan es krim ya. Saya sama pacar saya, dia sama pacarnya juga. Di Ragusa, ketemu lagi makan es krim. Saya bilang nih Indra Bekti kelasnya kelas saya juga makan es krimnya. Mudah-mudahan Allah kasih sehat. Tapi umur enggak ada yang sampai selamanya, enggak ada. Semuanya akan habis. Kita semua akan selesai. Dunia kita bakal tinggalin. Yang kita samper di akhirat, insya Allah. Ayo menjadi yang terbaik, tapi tidak merasa lebih baik, karena kita semua orang yang berjuang untuk menjadi lebih baik. Bu, alhamdulillahnya ibu datang ke sini bisa ketemu saudara baru, teman baru. Alhamdulillah, silatur. Tadinya kagak kenal jadi kenal, alhamdulillah. Tadinya kagak teguran kalau ketemu di pasar, sekarang bisa teguran. Itu luar biasa. Nambah saudara, nambah silaturahmi.
Cuma, Bu, mungkin di rumah Quran ini kan ada kelas-kelas, ada kelompok-kelompok. Ibu percaya nggak sama gurunya? Ibu percaya nggak sama pengurus Quran? Pengurus rumah Quran, ibu sudah percaya. Segala sesuatunya tolong serahkan kepada pengurus. Bu, saya juga percaya sama pengurus rumah Quran. Masya Allah, begitu dibilang, Pak Ustadz, itu rumah Quran katanya panas. Segini mah belum panas, Bu, tapi gerak doang ya, ketek pada bahasanya. Kalau pakai AC insya Allah lebih sejuk. Dibuka donasi pakai Facebook, pakai TikTok, pakai Instagram. Saya juga ikut nge-share juga, Bu. Saya share di akun saya share di akun IG saya. Saya juga punya TikTok sama. Nggak mau kalah sama anak muda sekarang, nggak mau kalah sama Bu Halim. Saya juga punya TikTok. Di share, alhamdulillah ada yang ngasih 50.000. Kalau yang ngasih 50.000 jadi pahala nggak? Mungkin ada yang transfer 10.000 lah, transfer 10.000, ongkos transfernya aja 2.500. Nggak ada masalah. Ada yang 100.000, ada yang nitipin ke saya 200.000, ada yang 500.000. Terus dibilangnya, ini Pak Ustadz dari siapa? Dari hamba Allah. Subhanallah. Tadi laporan dari Bu Halim sudah hampir 10 juta. Alhamdulillah. Bu, kalau 10 juta dari satu orang kan berat. Ibu, berat namun enggak? Berat. Jangankan kita yang duitnya terbatas, yang banyak duit juga berat. Tapi kalau bareng-bareng ada yang 100.000, ada yang 50.000, alhamdulillah. Di sini kita bersatu dengan silaturahim. Ada yang udah bisa, ada yang belum bisa, ada yang mulai bisa, ada yang udah pinter, ada yang masih belum kenal huruf. Enggak jadi masalah. Nanti pengelompokannya diatur oleh pengurus. Bu, guru yang ada di sini semuanya sama. Orang juga. Ya enggak? Yang namanya orang pasti ada kelebihannya. Betul enggak? Betul. Tapi pasti ada kekurangan. Betul enggak? Betul. Semua orang, ibu enggak tahu aja kejelekan saya. Kalau ibu tahu kejelekan saya, mencibir-cibir. Alhamdulillah Allah tutup auratnya, nggak ada yang tahu. Misalkan, alhamdulillah, maka nggak usah suka buka-buka kejelekan. Justru kalau kita menemukan kejelekan pada teman kita, tutup kejelekannya, buka kebaikannya. Bager, barahan, kalau pelit nggak usah disebut-sebut. Orang kita juga semuanya pelit. Betul nggak? Bu, kita pelit apa enggak? Pelit, cuman pelitnya ada yang diikutin, ada yang dikendalikan. Kalau ada kelompok yang berubah, ya enggak apa-apa, Bu. Bu, Ibu tadi disebut siapa muridnya Ibu Asia? Maju. Siapa muridnya Ibu Ella? Ada yang tepuk tangan, saya. Siapa yang muridnya Ibu Ustazah Maimunah? Ada yang teriak. Semuanya sama, guru juga, orang juga. Bu, kalau suatu saat dirubah kelompoknya, jangan jadi betul apa enggak? Justru ibu malah senang ketemu sama guru yang berbeda, tambah saudara lagi. Terus, Bu, ngaji, ingat yang serius supaya cepat bisa. Bu, ngajinya jangan ngobrol mulu. Ini ibu-ibu kan kalau udah ketemu ngajinya
tanya setengah jam, ngobrolnya 3 jam. Halo, ingat suami di rumah nungguin. Hujan ya Bu? Hujan. Apa-apa hujan, asal hujan air aja. Jangan hujan duit. Kalau hujan duit ini bubar semua. Ya Bu ya, kalau suatu saat ternyata ibu sekian satu kelompok sekian bulan, ternyata kan orang beda-beda ya Bu ya. Ada yang cepat, ada yang kurang cepat, ada yang lambat-lambat. Enggak apa-apa, alon-alon asal biar lambat asal selamat. Daripada ngajinya cepat-cepat gubrak-gabruk tajwidnya kagak beres. Mendingan kita pelan-pelan, yang penting bacaan bagus. Jadi nggak usah kecewa kalau ternyata gurunya dipindah kelompoknya. Sebab namanya belajar kan harus ada sistemnya Bu, ada sistem rolling. Mungkin gurunya di rolling, mungkin juga anggota kelasnya di rolling. Nggak apa-apa, tambah semangat ya. Bu, saya dulu pernah sekelas sama orang Afrika. Orang Afrika itu kulitnya apa Bu? Kan kita kalau pengen sekelas sama orang bule, padahal orang hitam juga ternyata kelebihannya luar biasa. Saya punya teman orang Afrika, buta matanya, hafal Quran. Kalau pas mau ujian saya ngapalnya di depan orang yang buta itu, dia nyalain kita. Dalam hati kita, kok saya yang melek dibenerin mereka. Itu orang Afrika luar biasa. Tapi ternyata orang buta itu ternyata hatinya lebih bersih. Bu, ternyata Quran itu lebih menerima yang hatinya bersih. Maka kita di samping belajar Quran, belajar bersihkan hati kita. Insya jangan senang sama guru yang satu sama itu aja. Pokoknya aku sama dia aja. Gak mau sama yang lain. Kalau suami boleh. Pokoknya aku sama suami aku, ya itu boleh. Emang laki lo. Tapi kalau guru ngaji dipindah-pindah, itu sudah dimusyawarahkan. Kan guru ada rapatnya ya? Bener? Ada diomongin gitu. Kayak guru-guru di sekolahan itu Bu ya? Ada rapotnya enggak? Ada rapotnya. Ada catatan kehadirannya. Hati-hati Bu kalau alfa ntar disetrap Bu. Ya Bu ya, ada rekam, apa istilahnya, rekam jadwal belajarnya. Alhamdulillah si Ibu Anu sudah sampai halaman sekian lancar. Ada catatannya. Nggak apa-apa, semuanya kita percayain sama pengurus kelas dan para guru. Betul apa tidak? Karena yang bisa menilai kita bukan diri kita. Bu, kata teman kita, alis kamu itu bengkok. Enggak, ya enggak, kamu mah enggak ngelihat alis kamu. Yang ngelihat alis kita orang lain. Betul apa tidak? Bu, kalau kita ngaca, di muka kita ada titik hitam. Yang kita bersihin mukanya apa kacanya? Bu, di muka kita ada titik hitam, mungkin dari dapur, dari mana. Yang kita bersihin kacanya apa mukanya? Lah kalau gitu, kalau kita ngaca ada yang salah mukanya apa kacanya? Begitulah. Ini muka saya jelek amat, kacanya dihancurin. Padahal bukan jelek, lagi ruwet aja. Biasanya kan gitu, bukan kacanya yang salah, tapi kitanya yang salah. Oleh karena itu kalau ada perubahan-perubahan, itu matiin satu. Udah mati. Iya.
Udah biarin terserah. Kita percayakan kepada para pengurus dan kepada para dewan guru. Insya Ibu ikhlas terserah gurunya. Insya datang ke sini sengaja nyari pahala. Insya Allah. Suatu ketika setelah 2 tahun, 3 tahun kok kita nggak pinter-pinter. Ibu mau jadi orang pinter apa mau jadi orang banyak pahala? Ke sono, ke balik sono. Goyangin ke kiri ke kanan. Tes. Nah, dah cukup. Kita ini ikhlas nyari pahala. Betul? Kalau nyampe sekian tahun nggak bisa-bisa, nggak ada masalah. Bu, di Al-Barokah pengajian kita ada yang udah ngaji 40 tahun. Masih begitu, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kata Rasulullah tetap dia menjadi orang yang terbaik. Oleh karena itu, jalani semuanya dengan penuh keikhlasan. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan demikian Allah kasih ilmu yang bermanfaat. Kalau ada yang pinter udah bisa ngajarin lagi, ngajarin. Bu, Masya Allah kalau sekarang ada rumah Quran di sini, suatu saat di tempat lain ada rumah Quran berikutnya, alhamdulillah. Senang gak Bu? Kalau tiba-tiba di RT 6 ada lagi rumah Quran satu lagi, senang apa enggak? Senang. Kita enggak bakal dan enggak boleh merasa tersaingi. Ini bukan saingan, ini mencari ridho Allah. Kalau ternyata di Telukong bikin rumah Quran baru, alhamdulillah, ya kita bantu. Kalau ada tenaga dari sini boleh juga. Neng yang di Gang Terate nanti ada rumah kosong, rumah baru, misalkan Bapak Udin kebeli rumah baru, amin ya robbal alamin. Dipakai rumah Quran, bagus, alhamdulillah. Itu artinya menjadi sedekah jariyah, ngalir terus. Jangan cuma sungai yang mengalir sepanjang penglihatan. Insya Allah pahala kita mengalir sampai akhirat. Amin ya robbal. Bu, kita datang ke sini sama-sama ikhlas berjuang untuk mencari pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu. Bu, ini saya lihat ibu-ibu semua, saya lagi mikir kapan bapak-bapaknya kayak begini. Bu, kalau lihat pengajian ibu-ibu mah semangat baik. Melihat bapak-bapak mah aduh, itulah kahayang. Apa kahayang itu? Enggak berselera gitu ya. Ya mungkin beda ya Bu ya. Beda ya kalau bapak-bapak itu dari pagi udah berangkat kerja, pulang malam-malam datang ke rumah. Mungkin beda ya Bu. Ya udah nggak apa-apa, mudah-mudahan dia ada jalan lain nanti hidayah dari Allah. Sekarang semangat ibu-ibunya dulu, insya Allah. Sambil kita doain mudah-mudahan suami-suaminya juga semangat. Saya udah singgung-singgung supaya bapak-bapak juga buka belajar Quran. Tapi yang ngajar bukan saya lagi, capek ngajar itu Bu. Mudah-mudahan ada guru yang lain. Alhamdulillah sampai hari ini belum buka. Siapa tahu gara-gara ada rumah Quran Lentera Hati yang sekarang ramainya ibu-ibu, dan di sini Bu khusus orang dewasa. Kenapa? Karena di sini yang ngajarin anak-anak banyak. Kita nggak boleh mematikan yang sudah ada. Ada Ibu Suhaila, ada Ibu Asia, Ibu Mumun, ada Ibu Mumun Munawaro, ada Ibu Jenal, ada Ibu Dewi, ada Ibu Nana Mulyana, banyak. Semua kita dukung, mudah-mudahan semuanya jadi berkembang.
anak-anak bisa belajar, orang tuanya juga bisa belajar. Amin ya robbal. Udah kali ya. Cukup ya. Udah kan? Lanjut kata di bawah. Yang penting kita semua datang ke sini dengan hati yang ikhlas, insya Bu, ingat ini di sini ngaji bukan arisan. Jadi tolong bacakan sekali-kali boleh. Ini saya lihat postingannya bacakan mulu. Ini ngajinya makan mulu. Ini mudah-mudahan ilmunya nambah, kiloannya nambah juga. Bu, boleh makan-makan sekali-kali, tapi ingat di sini kelompok kelasnya jangan ini bikin ngiri kelompok yang lain. Kelas ini seleranya banyak, hidangannya banyak. Kelas yang di bawah air putih doang sama gorengan. Ya kalau mau bawa yang banyak biar makannya bareng. Bu, kan kadang-kadang suka, manusia kan ada sifat cemburu ya Bu ya. Ya, kita minimalisir kecemburuan itu. Kalau perlu kita bawa, hari ini kira-kira ada berapa kelompok nih? Ada yang mau bala-bala sekelompok 10, ada 4 kelompok, ya bawalah 40. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Betul apa enggak? Betul. Jangan sampai yang satu kelompok mah ecrok baik. You know ecrok? Ecrok itu makan, bunyi piring, bunyi mangkok, kantong, ada yang udah bunyi kunyahan mulut. Ada satu kelompoknya diam baik. Kata yang air putih itu, waduh kita cuma bisa kencing doang. Bu, jaga perasaan. Ingat Bu, kalau urusan perasaan mah yang paling sensitif kaum perempuan. Bu, kalau bapak-bapak mikir mulu kurang perasaannya. Kalau ibu-ibu perasaan mulu kurang mikirnya. Kan begitu Bu ya. Namanya lagi perempuan masing-masing ada kekurangan, ada kelebihan. Makanya pasangannya suami istri. Suami tukang mikir, istri suruh yang merasakan. Cocok, lengkap. Lah kalau lakinya sama laki, ya itu memikir semua kagak jadi-jadi. Dan sekarang penyakit LGBT ya Bu ya. Perempuan sama perempuan baper dua-duanya repot. Jaga perasaan. Sebab kadang-kadang hal-hal kecil suka menyebabkan masalah. Tapi sekalinya terjadi masalah, ibu jangan baperan. Karena orang itu beda-beda. Yang terbaik saling memaklumi, saling memahami. Bu, kita menjadi satu keluarga besar di sini. Alhamdulillah. Ada keluarga besar Al-Barokah, ada keluarga besar Majelis Taklim, semuanya. Sekarang ada keluarga besar Lentera Hati. Bu, kalau keluarga senang sama senang, kalau ada yang suka kita ikut suka, kalau ada yang duka kita juga ikut berduka. Bu, jangan dibalik. Senang lihat orang susah, silakan. Susah lihat orang senang, waduh, itu namanya penyakit hati. Buang jauh-jauh. Kalau kita senang, yuk kita bareng-bareng senang. Insya Allah nanti suatu saat kita senang bareng-bareng, umroh bareng-bareng. Senang gak Bu? Belajar ngaji Qurannya di pelataran Masjidil Haram. Ngimpi dulu lah. Nabu, insya saya juga ngimpi itu kadang-kadang nggak tanggung-tanggung. Kemarin saya ngimpi ketemu Presiden Turki. Ngimpi. Padahal kemarinnya habis ketemu sama anaknya. Ketemu sama anak Presiden Turki beneran. Malamnya ngimpi ketemu bapaknya. Ngimpi. Ya namanya ngimpi, nikmati aja ya Bu ya.
tapi ketemu Presiden Turki ujung-ujungnya saya nyasar gitu ya. Walaupun namanya juga ngimpi. Betul apa kamu? Insya Allah kita sudah menjadi satu keluarga, saling mendukung, saling mendoakan. Insya Allah. Dah ibu ya, kalau urusan ngomong mah enakan yang dengerin, capek yang ngomong. Ibu kantor jangan-jangan ibu bilang bosan Pak Ustadz Subki mulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Yang saya omongin benar apa enggak tadi Bu? Yang benar ibu boleh ambil, yang salah buang aja. Namanya manusia, ada benar ada salah. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Quran, menjadi keluarganya Allah, dan insya Allah di akhirat diselamatkan dari siksa api neraka dengan syafaat Al-Quran. Amin ya Rabbal. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Tadi MC pakai pantun, saya juga mau pantun. Kalau ada jarum yang patah, itu pantun badul. Jangan simpan di dalam peti. Betul apa? Kalau ada omongan saya yang salah, jangan dilaporin ke polisi. Maafin aja. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat semua, panjang umur, berkah rezeki, suaminya juga solehin semua, anak-anak kita soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Jangan cuma ibu yang belajar Quran, tapi anaknya juga jangan lupa belajar Al-Quran. Demikian kurang lebihnya, udah jam 9, jamnya ngaco itu. Iya. Udah jam 9 ya Bu ya? Bener jam 9. Udah, jangan lama-lama ya Bu ya. Ibu, Bu, cukup ya Bu ya. Kita nanti ketemu lagi dalam kesempatan yang berbeda. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh guru kita. Semoga menjadi penyemangat untuk kita semua dalam menuntut ilmu ya Bu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Karena menuntut ilmu itu wajib atas muslim dan muslimah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat serta barokah. Untuk acara selanjutnya Ibu doa penutup yang akan disampaikan oleh Ibunda Ustazah Mumun Munawwarah. Tangannya dipersilakan. Tidak lagi. Bu, kalau gitu saya permisi ya. Gak enak kalau laki sendirian. Sidahan lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saudara berbahagia, karena waktu sudah malam juga, marilah kita sama-sama kita tutup kali kita dengan doa. Mudah-mudahan yang hadir semua pada malam hari ini Allah berkahkan umurnya, Allah sehat walafiatkan badannya, Allah angkat segala kesulitannya, Allah berkahi rizkinya, Allah angkat segala penyakitnya. Dan apabila di antara kita ada yang mendapatkan yang sedang diberikan ujian oleh Allah atau musibah, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Dan khusus untuk
datang kepada murid-murid baru ya, teman-teman kita yang baru bergabung di periode kedua di angkatan kedua di Lentera Hati ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam belajar Al-Qur'annya, Allah pahamkan dalam belajar Al-Qur'annya. Kita sama-sama belajar, baik yang belajar maupun mengajar. Mudah-mudahan diberikan kecerdasan, kepahaman, dan keikhlasan serta kesabaran dalam belajar Al-Quran, sehingga kita bisa dijadikan keluarga Allah. Kalau kata Rasul tadi, kata Bapak Ustaz kita, mudah-mudahan kita Allah jadikan keluarga Allah, bisa bersama-sama sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ala kulli bisalihah wa ila hadirin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi syifa'il Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya mali abdi ya firu yarham, ya dabil bala ya Allah, ya dabil bala ya Rahman, ya dabil bala ya Rahim, ya aziz ya Ghaffar, ya hayyu ya qayyum, ya ahad ya samad ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamil ala nabi syaqaratil maut wa nazata minan nari wa abna indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan ijabah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiburan, musik. Alhamdulillah selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari makan kuaci, makannya bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain hari nanti. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata ya. Maafin ya Bu kalau ada kesalahan dalam ucapan maupun
Iya, kalau pedang bisa melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Akhirul kalam, hargaan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu, kita selamat salawat. Mudah-mudahan ibu-ibu duduknya pada rahmat bulan pada selamat bergabung. Jadi mulai hari Rabu, Kamis. Iya. Senin, Rabu, Kamis. Berarti mulainya hari Rabu, Kamis. Selamat berjuang di dalam belajar Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Awas jatuh sayang. Berjalan. Dadah.